Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan sampaikan pemahaman hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai jawaban dari pertanyaan yang sering muncul di kalangan kita kaum muslimin, begitu juga bagi para siswa ketika mereka belajar, yaitu hadis yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Sering kita dengar dalam hadis disampaikan oleh guru-guru kita, para asatis kita, bahwa apabila bulan Ramadan datang, itu setan dibelenggu. Sering kita mendengar itu. Dan memang hadisnya bisa ditemui di dalam Sahih Imam Al-Bukhari, hadis 1899, Sahih Muslim 1079. Persoalan yang muncul, kalau memang setan dibelenggu, lalu kenapa kok masih ada pelanggaran-pelanggaran ajaran agama? Sering ini yang ditanyakan kepada guru-guru ketika kita menyampaikan hadis, lalu ditanyakan, bukankah pelanggaran aturan Allah itu dari setan? Sementara tidak bisa dipungkiri, di Ramadan juga terjadi pelanggaran-pelanggaran. Masih ada yang mencuri, mungkin saja di masjid, ketika salat tarawih, ada sandal yang hilang misalnya, atau ada kebohongan, pedagang mungkin berbohong, menipu, dan segala macam pelanggaran di bulan Ramadan. Sementara di hadis, setan dibelenggu. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Ini yang ingin kita sampaikan pemahaman ulama untuk bisa kita mendudukkan hadis itu di dalam pengamalan kita sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita baca hadis itu, diantaranya berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Nah, persoalan kita, apa makna setan dibelenggu? Maka untuk memahami ini, hadirin hadirat rahimakumullah, kita perlu dibantu oleh para ulama. Karena di dalam memahami ayat, memahami hadis, tidak bisa hanya dengan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Kita perlu dibantu oleh ulama-ulama terdahulu yang memang beliau punya keahlian di bidang itu. Lagian kita sudah jauh dari Rasul. Kalau Rasul ada di depan kita sekarang, kita bisa bertanya. Kalau ada persoalan tidak tahu kita maksud ayat ini apa ya Rasul, kita datangi beliau. Kita bertanya. Begitu juga hadis yang beliau sampaikan. Ketika kita ragu apa maksudnya ya Rasul, kita datangi beliau, kita minta pendapat beliau. Nah, apa maksudnya? Selesailah sudah persoalan. Nah, sekarang kita sudah jauh dari Rasul. Maka disinilah butuh kita kepada ulama. Ini satu kita pahami dulu. Jadi tidak mungkin kita berlepas diri dari ulama.
kita saja yang menafsirkan Al-Quran, kita saja yang memahami hadis menurut kepala kita sendiri. Bisa-bisa nanti kita terjebak ke dalam ancaman Rasul, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan fikirannya sendiri. Itu diancam, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siapkanlah tempat duduk nanti di neraka, kata Rasul. Begitu juga hadis, man kazzaba alayya muta'ammidan. Jangan-jangan kita nanti membuat kebohongan kepada Rasul. Maksud Rasul tidak itu, tapi kita pahami seperti itu. Nah, inilah butuh kita kepada ulama. Sebab kalau tidak, kita diancam. Mendustakan Rasul, diancam juga dengan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduk nanti di neraka, kata Rasul. Ini berat ancamannya, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kita bagaimanapun perlu dibantu oleh pemahaman ulama. Nah, termasuk hadis tadi. Bagaimana pemahaman ulama terhadap hadis itu? Setan dibelenggu di bulan Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini dibahas oleh ulama dari segi bahasa. Itu kan informasi atau kabar namanya, berita. Apabila datang atau masuk bulan Ramadan, setan dibelenggu. Informasi kan? Berita. Artinya kita diberitahu bahwa ketika Ramadan datang, setan dibelenggu. Lalu apa makna berita itu? Apakah itu berita sesuatu yang sudah kejadian seperti itu dan mesti seperti itu? Atau ada makna lain dari suatu berita? Kalau berita itu kan informasi, memberitahu kita, ibu dan bapak. Kalau ada satu berita, pada dasarnya itu memberitahu. Misalnya ada berita buku di atas meja, itu kan berita. Berarti itu memberitahukan kepada bapak, pada ibu, buku ini di atas meja. Kita dapat informasi. Nah, ada pula tujuan berita ini untuk menciptakan suatu kondisi. Tidak hanya sekedar memberitahu, tapi ciptakan kondisi seperti itu. Inilah ungkap oleh ulama, hunaka nau'ani minal kalam. Ada dua bentuk ungkapan itu. Yang pertama, kalamun khabari yaqussu an waqi'. Pertama adalah ucapan atau ungkapan yang memang betul-betul memberitahu yang tidak tahu, seperti tadi itu, buku di atas meja. Berarti bapak ibu tahu buku ini di atas meja. Tapi ada pula ungkapan yang kedua, maknanya bukan sekedar memberitahu, tapi kalamun akhar khabariyun yuridu insya'a waqi'. Ada satu berita, informasi, bapak dan ibu, tapi tujuannya bukan sekedar memberitahu, tapi menciptakan kondisi supaya seperti itu. Nah, di dalam ilmu sastra Arab, ilmu balaghah, ada diistilahkan dengan tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluhu. Menggerakkan keinginan seseorang, keinginan kita untuk menciptakan kondisi dan perilaku seperti itu. Contoh, kalau di buku-buku kita lihat, an-nasu yashkurunal muhsina. Manusia itu berterima kasih kepada orang berbuat baik kepada dia. Lalu diuji kenyataan. Apakah semua orang berterima kasih kepada orang yang memberi? Dalam kenyataan tidak semua orang. Ada orang yang tidak bersyukur dan tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan kepada dirinya. Lalu apakah ungkapan itu dikatakan bohong? Tidak. Itu maksud ungkapan itu, ciptakan kondisi bahwa ketika ada orang memberi kebaikan, ayo, ketika kamu manusia, berterima kasih. Jadi dorongan untuk menciptakan kondisi. Nah, kembali kita ke hadis ini. Jadi hadis ini kata ulama mendekatkan pemahaman kepada kita, bukan sesuatu yang sudah barang jadi.
Kalau datang bulan Ramadan, otomatis setan sudah diikat. Sehingga dia tidak bisa bergerak lagi. Tidak. Tapi apa maksudnya? Ciptakan kondisi, wahai umat Islam, wahai orang yang melakukan ibadah, mengisi ibadah di bulan Ramadan, ciptakan kondisi setan itu betul-betul dibelenggu. Kita yang membelenggu. Nah, ini yang namanya tahrikul himmah ila ma yalzamu tahsiluhu. Memberikan dorongan untuk kita menciptakan situasi itu. Lalu apa dalilnya? Di ayat lain, di dalam Al-Quran, ulama juga memberikan contoh. Famasalan, qauluhu ta'ala fil baitil haram. Contoh juga di dalam masalah Ka'bah atau Masjidil Haram. Di dalam ayat surah Ali Imran 97, Bapak Ibu, kita baca. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu, maka dia aman. Dia aman. Lalu, apakah itu maksudnya kondisi yang sudah ada begitu saja? Sehingga asal masuk ke dalam Masjidil Haram aman? Kata ulama, tidak, Bapak dan Ibu. Karena diuji kenyataan, ada juga yang orang tidak aman ke Masjidil Haram. Mungkin dia sedang tawaf, hilang juga uang di pinggangnya. Mungkin dia disikut juga oleh orang. Atau mungkin dulu pernah terjadi ada penembakan di dalam Masjidil Haram, di lantai dasar itu misalnya. Itu kan tidak aman. Sementara ayat mengatakan, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk, dia aman. Berarti ini, kata ulama, bukan menjelaskan kenyataan. Tetapi apa? Itu artinya dorongan siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, ciptakan kondisi aman. Jangan bikin gaduh dalam. Berarti berita di situ, informasi di dalam ayat itu, bukan sekedar memberitahu kenyataan, tetapi insya'u waqi', menciptakan kenyataan, menciptakan kondisi. Ciptakan kondisi, kalau kamu sudah masuk Masjidil Haram, jangan bikin gaduh. Jadi kita yang dituntut untuk menciptakan keamanan itu. Jadi bukan sesuatu yang given, sesuatu yang sudah diberi begitu saja. Ini dalam rangka memahami ayat Al-Quran. Jadi kata ulama di situ, فَإِذَا كَانَ الْمَقْصُدْ بِهِ إِخْبَارًا مِنَ اللَّهِ بِذَلِكَ الْوَاقِعِ فَكَانَ لَا يُمْكِنْ أَنْ يَحْدُثَ فِي كَوْنِ اللَّهِ مَا يُنَاقِضُ ذَلِكَ. Kalau memang hanya itu yang dimaksud, sesuatu yang sudah ada begitu saja, tentu tidak akan terjadi lawan dari kenyataan itu. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman, tapi kenyataan ada orang yang tidak nyaman di situ. Kenapa ayatkah yang disalahkan? Tidak. Berarti pemahaman kita kepada ayat itu. Ayat itu memberikan dorongan. Nah, begitu pula hadis itu tadi. Jadi hadis itu bukan sesuatu yang given. Asal datang bulan Ramadan, aman, setan sudah dibelenggu. Lalu kita manusia, apa usaha kita? Apa kerja kita? Apa yang dituntut oleh Nabi kepada kita di dalam hadis itu? Nah, makanya ulama memahami maksud di situ adalah insya waqi' ayyakuna amran minallahi ta'ala. Itu adalah perintah sebenarnya dari Allah kalau dalam ayat Masjidil Haram tadi. Kalau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tadi, itu adalah perintah kepada kita. Kita yang menciptakan setan itu dibelenggu. Jadi apa maksudnya? Betul-betul kerja kita ini, sekecil apapun yang berbentuk perbuatan setan, tinggalkan. Jangan kerjakan. Itu namanya kita membelenggu setan. Jadi kita yang dituntut untuk mengerjakan. Bukan aman, sudah datang Ramadan, kita aman, sudah setan dibelenggu. Kenyataan, ada kecurangan. Bukankah kecurangan itu dari setan? Ada pelanggaran. Bukankah pelanggaran itu dari setan? Nah, di sini ulama memberikan pemahaman, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ketika dihubungkan dengan dengan hadis setan tadi, dengan setelah memahami ayat Al-Quran, maka ulama memahami
wa bi tatbiqi dzalika ala tasfidis syayatin fil hadis najidu annahu kalamun yuradu bihi insya waqi. Jadi ketika kita sudah paham ada faedah dari suatu informasi atau berita itu yang memberikan dorongan untuk kita menciptakan situasi, maka hadis tentang setan dibelenggu di bulan Ramadan itu artinya adalah kita dituntut untuk membelenggu setan, dalam artian sekecil apapun pekerjaan yang dari setan yang melanggar aturan Allah, ayo berhenti, tinggalkan, berhenti. Bukankah di hadis lain juga sering kita dengar, Bapak dan Ibu? Andaikan ada orang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kita, mencaci kita misalnya, lalu apa pesan Nabi di situ? Fakul inni shaim. Katakan saya puasa. Artinya apa? Jangan dibalas. Kita tahan. Jadi bahasa pun untuk membalas cacian pun mungkin menurut hari biasa itu kecil. Membalas orang yang mencaci kita. Tapi oleh Nabi, jangan. Ingat. Hei, kul inni shaim. Bawa ke dada kita, rasakan, saya puasa. Saya tidak akan balas cacianmu. Kalau saya balas nanti sumbing dan rusak puasa saya. Nah, bukankah itu sesuatu pelanggaran yang sangat kecil sekali? Kita sudah dituntut untuk meninggalkan. Berarti kita sudah membelenggu setan dari yang sekecil apapun bisikan setan itu. Nah, makin paham kita, Bapak dan Ibu. Jadi hadis setan dibelenggu itu bukan suatu yang given, suatu barang jadi yang diberi begitu saja, tapi dia merupakan achieve, sesuatu yang memang kita usahakan. Kita yang membelenggu. Dengan cara apa? Dengan cara menghentikan segala bisikan-bisikan yang menjurus kepada pelanggaran aturan Allah. Walaupun kecil di hari-hari biasa mungkin, tapi kita tetap untuk tidak melakukannya di dalam Ramadan. Nah, berarti itu kita membelenggu setan. Nah, kalau sudah begitu, terbukalah tuh pintu surga, sudah terbuka. Artinya kita akan perbanyak melakukan amal saleh. Jadi kita membuka pintu surga itu. Kita buka dia dengan amal saleh kita. Begitu juga pintu neraka kita yang menutup erat. Dengan sudah kita berusaha menghentikan segala yang dilarang Allah walaupun kecil, berarti kita di situ sudah membelenggu setan, dan juga kita sudah menutup rapat pintu neraka, dan kita sudah membuka lebar pintu surga. Ini diantara pemahaman Bapak dan Ibu dan para anak-anak kami, para santri, para siswa, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, sering meragukan kita, bagaimana memahami hadis seperti ini, sementara kenyataan begini, kata Nabi setan dibelenggu, tapi kok masih pelanggaran, di mana-mana pelanggaran. Nah, bukan hadisnya yang salah, tapi pemahaman kita kepada hadis itu yang perlu kita tuntun dengan pemahaman ulama yang mudah kita pahami dan kita cerna pemahamannya itu. Barangkali ini sebagai jawaban, hadirin hadirat. Mudah-mudahan segala kekeliruan kita atau keraguan-raguan kita di dalam memahami hadis-hadis Rasul itu bisa setidaknya sudah menyenangkan diri kita dan membuat pikiran kita nyaman, sehingga beginilah maksud dari hadis Rasul, dan inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf segala kekurangan, itu barangkali pelajaran kita hari ini. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.